Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar bahasa dan sastra Indonesia, bukan? Oke, perkenalkan, namaku Konita Hanifa dengan NPM 20 10 30 1117. Saat ini saya menjadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngedampingin teman-teman untuk belajar mengenai apa sih puisi itu. Tentunya teman-teman udah gak asing dong mengenai apa sih puisi itu, atau bisa juga disebut dengan sajak. Jadi, puisi itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang bahasanya itu terikat oleh irama, rima, susunan bait, dan juga larik. Nah, selanjutnya puisi juga punya ciri-ciri. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi itu lebih padat dibandingkan dengan karya sastra yang lainnya. Misalnya karya sastra prosa ataupun drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Tiga, puisi itu menggunakan bahasa syair atau pola pantun, khususnya itu pada puisi lama. Lalu yang keempat, puisi bersifat simetris. Lima, puisi memiliki makna konotatif. Dan yang keenam, puisi itu terdiri dari kesatuan sintaksis. Selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu terdiri dari dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama itu kita kenal juga sebagai puisi klasik, di mana puisi ini memiliki banyak aturan yang mengikat. Nah, contoh dari aturan-aturan itu salah satunya merupakan jumlah baris yang harus sama pada setiap baitnya. Selain itu ada juga rima. Nah, rima dalam puisi itu juga harus sama. Contohnya itu seperti pada mantra ataupun gurindam. Lalu yang kedua itu ada puisi baru. Puisi baru itu merupakan puisi yang bisa dikatakan lebih modern, di mana puisi ini tuh berbeda dari puisi lama. Puisi baru itu tidak terikat pada ketentuan apapun, dan hasil dari karya puisi ini bisa dibilang lebih bebas, dinamis, dan juga memiliki beragam bentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi itu merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi. Jadi ini tuh mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Nah, apa aja sih unsur-unsur intrinsiknya? Yang pertama, itu ada diksi. Diksi itu pilihan kata dalam membangun puisi. Jadi penyair itu hendaknya itu memilih kata dengan cermat untuk mempertimbangkan makna dari puisi. Lalu yang selanjutnya itu ada daya bayang atau imaji. Nah, daya bayang atau imaji itu digunakan untuk membangun puisi. Itu misalnya penggunaan kata-kata yang konkret dan khas sehingga dapat menimbulkan imaji ataupun visual, auditif ataupun taktil. Yang ketiga itu ada gaya bahasa atau bisa juga kita kenal sebagai majas. Nah, majas ini merupakan bahasa figuratif dalam puisi, di mana majas ini dipakai oleh penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang memiliki makna kias ataupun lambang dari sesuatu. 4, itu ada bunyi. Bunyi itu mengacu pada kata-kata yang dipakai sehingga menimbulkan efek ataupun nuansa tertentu. 5, itu ada rima. Rima itu adalah persamaan dari bunyi ataupun perulangan bunyi pada setiap larik ataupun baitnya sehingga menimbulkan keindahan dalam puisi. Lalu yang keenam ada ritme. Nah, ritme itu biasanya merasakan adalah pendengar. Jadi pendengar itu merasakan puisi itu terasa tidak monoton dan dapat menikmati puisi dengan baik. Oke, tadi itu kan unsur intrinsik yang terdiri dari 7 unsur. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik dari puisi itu merupakan unsur-unsur yang berada di dalam puisi, tapi dia tuh ikut serta berpengaruh puisi itu hadir sebagai karya sastra. Nah, ada beberapa unsur ataupun bisa kita sebut di sini aspek ya yang berpengaruh di unsur ekstrinsiknya. Yang pertama itu ada aspek historis yang merupakan unsur kesejarahan ataupun gagasan yang terkandung dalam puisi.
Lalu yang kedua ada aspek psikologis, di mana aspek psikologis seperti yang kita ketahui itu berhubungan dengan jiwa. Nah, jadi jiwa pengarang itu termuat dalam puisi ini. Lalu yang ketiga ada aspek filsafat. Beberapa ahli itu menyatakan bahwa filsafat itu berkaitan erat dengan karya sastra secara keseluruhan. Jadi di sini tuh karya sastra itu tidak saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat ada aspek religius. Nah, di puisi aspek religius itu mengacu pada tema umum yang diangkat oleh penyair ataupun pengarangnya. Lalu selanjutnya itu ada struktur batin puisi. Nah, struktur batin itu beberapa tadi kita sempat menyinggung juga sih, dan ternyata ini masuk juga ke struktur batin. Contohnya yang pertama itu ada tema ataupun makna. Nah, tema di sini itu menjelaskan tentang apa sih yang ingin disampaikan penyair melalui medianya itu bahasa di dalam puisi. Lalu yang kedua ada rasa. Rasa ini merupakan wujud penyair terhadap masalah yang ingin ia ungkapkan melalui puisinya. Nah, ini tuh juga terkait dari latar belakang penyair loh. Contohnya dari latar belakang agamanya, pendidikannya, kelas sosialnya, jenis kelaminnya, dan juga pengalaman-pengalaman hidupnya. Lalu yang ketiga ada nada atau tone, di mana ini tuh merupakan sikap penyair ketika membacakan puisinya. Jadi melalui nada itu penyair itu bisa menyampaikan maksud dari puisi yang ia buat gitu. Lalu yang keempat itu ada tujuan. Jadi tujuan itu lebih ke amanat ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para audiensnya, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang struktur fisik dari puisi. Nah, jadi struktur fisik itu bisa disebut juga dengan metode penyampaian atau hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal. Nah, contohnya yang pertama itu adalah perwatakan puisi atau tipografi. Jadi tipografi ini adalah bentuk format puisi seperti pengaturan barisnya, rata kanan ataupun rata kirinya. Lalu ada perwujudan puisi yang berpengaruh pada pemaknaan puisi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada diksi atau pemilihan kata seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, diksi di sini itu pilihan kata yang dipilih oleh penyair untuk mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkannya atau berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Hal tiga itu tadi kita udah sempat bahas, yaitu imaji yang merupakan susunan kata dalam puisi yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi dari penyair. Nah, pengalaman indrawi ini bisa dalam bentuk pendengaran, penglihatan, ataupun perasaan, di mana audiens itu seolah-olah merasakan apa sih yang dirasakan oleh sang penyair. Lalu yang keempat itu ada kata konkret. Di sini kata konkret itu merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga dapat menimbulkan imaji-imaji yang ada. Lalu kata-kata yang umumnya dipakai itu biasanya berbentuk kiasan yang imajinatif. Contohnya itu misal hatinya seperti salju. Nah, itu kayak menjelaskan bahwa hatinya tuh kayak beku, dingin gitu loh. Lalu yang kelima itu ada gaya bahasa. Nah, tadi kita juga udah bahas gaya bahasa itu biasanya menimbulkan efek konotasi tertentu dengan bahasa yang figuratif sehingga menimbulkan banyak makna. Majas di sini itu contohnya bisa metafora, ironi, repetisi, dan juga lain-lain. Dan yang keenam itu ada rima ataupun irama. Nah, ini itu adalah persamaan bunyi di akhir dari lirik ataupun bait dalam puisi. Nah, mungkin itu aja sih materi puisi kita pada hari ini. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini tentang puisi. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.